Bagaikan rahasia yang tiada terpecahkan, sering ku mencoba memahami pikiranmu. Namun satu hal yang ku tahu di hatiku, Kau Tuhan rencanakan terbaik bagiku. Bagaikan rahasia yang tiada terpecahkan, sering ku mencoba memahami pikiranmu. Namun satu hal yang ku tahu di hatiku, Kau Tuhan rencanakan terbaik bagiku. Oh Yesus, rencanamu indah. Oh Yesus, kasih-Mu sempurna. Oh Yesus, tiada terselami mulianya rencana-Mu di atas jalan kehidupanku. Bagaikan Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Biarlah pada siang hari ini Tuhan kami ingin memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiranya hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu.
dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Kami bersyukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih kalau kami masih boleh menginjakkan kaki di bulan Oktober di minggu pertama ini Bapa. Kami percaya semua terjadi karena pemeliharaan Tuhan. Bahkan ajar kami untuk terus setia di hari-hari ini. Mengikut Tuhan apapun keadaan di depan kami. Kami mau tetap setia dan terus bertahan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biar hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Bukakan setiap rahasia firman-Mu Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya dan sampaikan kebenaran-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin, amin. Iya saudara, saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa tentunya. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Oktober. Ya, kita bersyukur tentunya karena anugerah Tuhan kita bisa ada sampai hari ini. Walaupun memang ya tahun 2020 kita hanya melewati secara normal 2 bulan di Januari dan Februari. Selebihnya ya di dalam apa masa sulit yang sukar, di dalam masa-masa yang rasanya aduh ya, melihat keadaan yang begitu rumit di depan mata, tetapi karena kasih dan pemeliharaan Tuhan kita tetap ada sampai hari ini. Nah, hari ini saudara, saya beri tema firman Tuhan, kekuatanmu tidak seberapa. Mari kita menyadari bahwa kekuatan kita tidak seberapa, tetapi kekuatan Tuhan itu luar biasa bagi kita. Kita menyadari bahwa kekuatan kita tidak seberapa hari-hari ini, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita akan belajar dari satu firman Tuhan dalam kitab Wahyu. Dan hari ini kita akan belajar dari jemaat di Philadelphia saudara ya. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7 ya, ini adalah firman atau nubuatan ya buat jemaat di Philadelphia saudara ya. Ayat yang ke-7 berkata begini, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, ia dan tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ayat 9, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ayat 10, karena engkau menuruti firmanku untuk bertekun menantikan aku, maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang di atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ya, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Iya, Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13 ini bercerita tentang sebuah jemaat
di Philadelphia, saudara ya. Saudara, Philadelphia ini adalah satu kota kecil dan memang ini juga adalah gereja kecil, jemaat kecil. Ya, kenapa? Karena Philadelphia ini memang penduduknya sedikit, saudara. Ya, kenapa sedikit? Karena mereka itu terletak di jalur gempa bumi. Ya, makanya tidak banyak orang yang mau tinggal di situ. Jadi gerejanya kecil saja jemaat ini. Tetapi saudara, ya dari kitab Wahyu ada 7 gereja yang mendapat wahyu atau nubuatan. Tetapi ada 2 yang tidak mendapat celaan dari Tuhan. Salah satunya adalah Philadelphia. Ya, kalau kita melihat dari 7 gereja itu semua bertobatlah, aku akan mengambil kaki dianmu, yang engkau tidak panas, tidak dingin. Ya, ada 7 jemaat, tapi Philadelphia ini mendapat nubuatan yang begitu indah, saudara ya. Sekalipun mereka gereja kecil, tetapi mereka itu ya orang-orang yang taat, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Karena itu Tuhan memberikan janji-janji yang begitu luar biasa ya. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini, saudara? Ya, kurang lebih kita harus rindu menjadi seperti jemaat di Philadelphia ini. Ya, mari kita belajar lebih dalam lagi tentang Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13 ini. Ya, ayat yang ke-7 bisa dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya, kunci Daud ini adalah mengarah kepada Kristus yang membawa kunci kerajaan Allah. Ya, jadi firman ini datang dari Kristus sendiri yang memegang kunci Daud. Dia disebut keturunan Daud, saudara ya. Barang siapa yang sudah membuka, Yesus berkata, ketika aku sudah membuka, tidak ada yang menutup. Dan ketika aku menutup, tidak ada yang membuka. Ketika pintu keselamatan itu dibuka oleh Kristus, barang siapa yang percaya, mereka masuk. Mereka akan menikmati perjamuan bersama dengan Tuhan. Ayat 8, ya firman Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, ya, kepada jemaat di Philadelphia ini ya. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun, ya. Saudara, kalau Tuhan yang berkata kepada kita hari-hari ini bahwa Dia yang sudah membuka pintu, tentunya yang pertama pintu keselamatan. Ketika kita sudah dipilih untuk percaya kepada Tuhan, ya maka Rasul Paulus menulis, tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Apakah itu kelaparan, ketelanjangan, aniaya, tidak dapat dipisahkan karena aku sudah masuk di dalam kasih karunia Tuhan itu. Tidak ada satu keadaan pun yang bisa menggoncangkan kita lagi. Ini juga terjadi kepada jemaat di Philadelphia ini. Lihat, kata Tuhan, aku telah membuka pintu bagimu, ya, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Percayalah saudara, ketika kita menerima Yesus, kita menerima perkenanannya, Tuhan membukakan pintu keselamatan bagi kita dan kita hidup dalam pertobatan dan perkenanannya, maka Tuhan juga sanggup membukakan pintu-pintu yang lain. Salah satunya adalah pintu berkat bagi hidup kita. Waktu Tuhan sudah membuka pintu berkat, siapa yang bisa tutup, saudara? Saya mengalami bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dia menyertai, dan ketika Tuhan membuka, bahkan ketika Tuhan membuka pintu-pintu pelayanan, tidak ada satu orang pun yang bisa menutupnya. Ya, saya melihat bagaimana tangan Tuhan itu berkuasa. Karena itu hari ini jangan ragu, jangan bimbang, percayalah sungguh kepada Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup kita, saudara ya. Di sini dikatakan ayat yang ke-8, ya, ini nubuatan bagi jemaat di Philadelphia yang juga bagi kita hari ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihat aku telah membuka pintu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya, satu-satunya ya hal yang yang luar biasa di sini, Tuhan berkata kepada jemaat di Philadelphia, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa.
Saudara, mungkin hari ini engkau sedang mengalami kesukaran yang besar. Bahkan kita semua melihat kesukaran di depan mata. Virus corona telah menghantam semua aspek kehidupan manusia. Yang pertama, roh ketakutan yang begitu merajalela, menguasai hati setiap orang, takut mati. Ya, belum lagi ancaman krisis ekonomi, belum lagi orang kehilangan pekerjaan, belum lagi semua berteriak. Ya, rasanya semua pintu tertutup. Tapi dengar baik, hari ini Tuhan berkata kepada kita semua, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kekuatan kita memang tidak seberapa. Kita ini hanya manusia. Virus corona telah membuktikan bahwa manusia itu gak punya kekuatan apa-apa. Ya, sebersih-bersihnya orang, ya, kerajaan Inggris juga kena corona. Ya, hari ini Donald Trump dan istrinya terkena corona. Saudara, apa yang bisa membuat kita terlindungi dari virus yang tidak terlihat ini? Ya, dari semua yang terjadi hari-hari ini, Tuhan cuma mau bicara satu hal bagi setiap kita. Betapa rapuhnya engkau, karena itu jangan sombong. Manusia itu gak ada apa-apanya. Tuhan bilang, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Jadi hari ini saudara, engkau yang sedang bergumul untuk masalah pekerjaan, masalah keuangan, hutang piutang, engkau yang sedang bergumul untuk rumah tangga, suami yang tidak bertobat, anak-anak yang belum bertobat, istri yang belum bertobat. Dengar baik-baik, hari ini firman Tuhan datang bagi setiap kita. Tuhan berkata, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Ya, dengan apa yang terjadi pandemik ini saudara, telah membuat manusia sadar betapa rapuhnya kita. Yang mau sadar, karena banyak yang masih gak sadar dan masih sombong. Ya. Lalu ketika kita tahu kita tidak seberapa, ya, apa yang membuat Tuhan tertarik dan memuji jemaat Philadelphia saudara? Ya, Tuhan berkata, aku tahu kekuatanmu itu memang tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ada sesuatu yang menarik hati Tuhan dengan jemaat ini. Sekalipun mereka jemaat gereja kecil. Tetapi Tuhan berkata, aku tahu memang engkau enggak kuat. Aku tahu memang engkau tidak punya kemampuan. Aku tahu engkau cuma gereja kecil. Aku tahu mungkin engkau hanya orang miskin. Jangan pernah menyepelekan saudara. Jangan bilang saya memang cuma orang miskin, saya memang cuma ini. Saudara, hari ini asalkan pastikan. Tuhan berkata, aku tahu. Ya, hartamu tidak seberapa. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Aku tahu, ya, kesehatanmu tidak seberapa, tapi ada hal yang penting yang Tuhan katakan kepada jemaat ini yang membuat Tuhan menjadi wow dengan jemaat ini. Dia bilang apa di sana? Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Wow. Mereka tahu kekuatan tidak seberapa, karena itu mereka menuruti firman Tuhan. Ada orang-orang yang hari ini sudah gak punya kekuatan, gak punya keahlian, gak punya harta, tapi masih tetap sombong, tidak mau menuruti firman Tuhan. Mari kita semua berbalik kepada Tuhan. Betapa rapuhnya kita, tidak ada satupun yang bisa kita sombongkan dan andalkan, apalagi hari-hari ini. Jangan andalkan hartamu, harta bisa hilang dalam sekejap. Hari-hari ini banyak orang yang jadi korban kena saham, uang puluhan miliar melayang. Ya, karena itu jangan taruh saudara harapanmu pada sesuatu yang binasa. Taruh pada Tuhan. Memang kekuatan kita gak seberapa. Memang mungkin tabungan kita gak seberapa. Mungkin harta kita gak seberapa. Tapi Tuhan bilang, tetapi engkau menuruti firmanku. Garis bawahi ini. Kenapa Tuhan memuji jemaat Philadelphia? Karena mereka menuruti firman. Hari-hari ini apakah kita menuruti firman Tuhan? Apakah kita menuruti firman Tuhan dan mau berkata, Tuhan, kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Keadaan yang begitu rumit Tuhan, biarlah membawa kami semakin mau menuruti firman-Mu, semakin mau taat, berjalan dalam kekudusan, mengejar Engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada kekuatan lain saudara. Dan hari-hari ini adalah hari-hari pemurnian di mana Tuhan lagi memisahkan. Gereja dimurnikan. Ya, gereja-gereja besar hari-hari ini berteriak.
Apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada, hanya merendahkan diri di kaki Tuhan. Ya, kemarin ada seorang pendeta kecil yang bilang kepada saya, "Iya Bu, kami bersyukur Bu, pandemi ini tidak terlalu berdampak karena kami sudah terbiasa hidup susah." Haleluya saudara ya. Kami tidak dampak apa-apa Bu, kami di desa memang cuma makan singkong. Dari dulu juga kami tidak pernah menikmati uang. Tetapi orang-orang yang sudah terbiasa menikmati uang hari-hari ini mengalami goncangan yang hebat. Iya. Dan Tuhan mau lihat sampai di mana kekuatanmu. Apakah selama ini kita menjadi hamba Tuhan yang menaruh harapan atau motivasi kepada uang? Atau kita menaruh iman kepada Tuhan? Harusnya di dalam goncangan ini tidak terlalu berdampak. Kenapa? Karena kita menaruh harap kita kepada Tuhan dan kita melakukan firman. Amin saudara. Kalau kita mengerti firman, kita gak akan bingung dengan semua yang terjadi. Kita tidak perlu bertanya, ya firman sedang digenapi. Banyak yang datang bertanya, "Bu, apa yang sedang terjadi?" Saya tertawa dan berkata, firman sedang digenapi. Apa yang tertulis di Alkitab sedang digenapi. Berhentilah berteori. Mari kita kembali pada firman. Firman sedang digenapi. Orang yang udah terbiasa hidup susah hari-hari ini tidak mengalami terlalu dampak saudara. Mereka sudah terbiasa susah, tetapi orang-orang yang terbiasa senang. Hari ini digoncang. Orang-orang yang terbiasa jalan-jalan ke luar negeri, menghabiskan uang, hari-hari ini digoncang. Orang-orang yang terbiasa menggunakan barang-barang yang mewah, sekarang gak bisa lagi mempergunakannya. Makanya Rasul Paulus mengingatkan orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi harus bersikap seolah-olah tidak memiliki semua yang kita punya itu. Karena dunia seperti yang kita kenal sekarang satu saat akan hancur dengan cara yang mengerikan. Apa yang harus kita lakukan? Kembali pada firman. Ya, firman Tuhan, Yesus berkata, "Aku tahu kekuatanmu gak seberapa, tapi engkau melakukan firman-Ku. Dan engkau tidak menyangkal namaku," kata Tuhan. Ya, sekalipun mereka gereja kecil, ya, mereka berada di kawasan yang rawan gempa, makanya nggak banyak orang mau tinggal di sana. Tapi mereka mengandalkan Tuhan. Ya, mereka siap terus mengandalkan Tuhan, tidak menyangkal Tuhan. Ayat 9. "Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau." Pada waktu itu ada beberapa orang Yahudi saudara, tetapi mereka sesungguhnya adalah pengikut-pengikut ajaran palsu. Ya, dan mereka itu membenci orang-orang yang hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dimanapun kita berada pasti akan ada orang-orang yang seperti itu. Yang berusaha menganiaya kita mungkin secara fisik maupun secara rohani. Kita yang mau sungguh-sungguh bertumbuh dalam Tuhan dibilang, dasar ndak usah sok rohani lah. Gak apa-apa, jalan terus bersama Tuhan. Mungkin itu bahkan orang-orang terdekat kita. Mereka menyebut dirinya Yahudi, tapi sesungguhnya mereka bukan demikian. Bahkan mungkin orang-orang yang mengaku Kristen. Ya, mereka itu berdusta kata firman Tuhan, melainkan mereka adalah pendusta. Mereka membawa ajaran-ajaran yang palsu dan membenci orang-orang yang hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, bukankah juga hari-hari ini banyak dalam pelayanan aja kita bicara kekudusan, ada orang-orang yang sesama pelayanan juga akan berkata gak usah terlalu sok suci lah. Ini akan terjadi, ini yang terjadi di dalam jemaat Philadelphia. Tapi Tuhan berkata, satu saat aku akan membawa mereka datang kepadamu tersungkur di kakimu. Dan mereka akan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Saudara pegang janji ini. Ayat ini pernah terjadi dalam hidup saya. Ketika saya baru bertobat, saya masuk pelayanan di satu gereja. Ya, saya melihat kehidupan di gereja itu para pelayan Tuhan yang hidup di dalam kenajisan, pacaran tidak kudus. Lalu saya membawa kebenaran. Saya berkata kamu harus hidup kudus, kamu tidak boleh seperti ini. Jangan berzinah, kita harus menghormati Tuhan. Dan ada seorang di situ pemimpinnya yang menuduh saya sesat saudara. Bayangkan kita yang membawa kebenaran dituduh sesat. Lalu mereka satu grup itu memusuhi saya. Kenapa? Karena kebenaran. Ya, saya terus berdoa berpuasa memberkati mereka karena tidak nyaman saya ada di gereja itu, tetapi semua itu memusuhi saya karena kebenaran. Karena saya menentang kehidupan mereka yang di dalam kenajisan itu. Lalu saudara, saya baca satu saat ayat ini, Tuhan berkata,
Aku akan membawa mereka datang tersungkur kepadamu dan berkata bahwa aku mengasihi engkau. Satu saat salah satu anggota dari persekutuan itu, ya dia datang kepada saya beberapa orang. Dan mereka menceritakan, mereka dapat mimpi saudara. Mereka dapat mimpi, mereka lewat di tempat kos saya. Dan mereka lihat ada pohon yang berbuah lebat. Lalu Tuhan berkata kepada mereka, ya, dia hambaku, lihat buahnya. Dan saat itu mereka tersadar, lalu mereka datang kepada saya saudara. Yang tadinya kalau saya datang di gereja mereka menatap dengan sinis dan berkata, sirik. Itu terjadi. Ya, saudara, akan ada orang-orang yang bahkan menentang kebenaran yang kita bawa. Mungkin itu saudaramu, orang segerejamu, mungkin keluargamu, gak apa-apa, doakan satu saat. Ya, satu saat suamimu yang tidak bertobat akan datang mengakui, ya Tuhan mengasihi engkau, aku telah melihat Tuhan mengasihi engkau. Ya, orang-orang itu datang kepada saya dan berkata, terima kasih karena selama ini kami sudah disampaikan kebenaran dan kami melihat, yes, Tuhan mengasihimu. Dan saya melihat saudara, ya ini juga janji ini terjadi kepada jemaat di Philadelphia. Biarlah kita semua juga mau terus setia pada kebenaran. Jangan menyangkal, tantangan sebesar apapun datang, jemaat ini tetap setia. Sehingga Tuhan membawa orang-orang yang tadinya membenci mereka bahkan dimenangkan untuk percaya kepada Kristus. Ayat yang berikutnya ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Wow. Saudara, janji firman Tuhan bagi jemaat di Philadelphia, bagi saudara dan saya yang taat dan setia. Ingat, Tuhan tahu kekuatan kita gak seberapa. Tidak ada orang yang bisa bertahan ketika hari murka Tuhan itu datang. Tidak ada orang yang bisa bertahan ketika goncangan yang hebat itu datang. Tetapi janji firman Tuhan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ada banyak perkiraan para ahli, ya. Ayat ini yang dimaksud adalah soal gempa yang dahsyat yang akhirnya menimpa Philadelphia pada waktu itu tahun 17 Masehi. Ya, kota itu hancur akibat gempa bumi yang dahsyat. Tetapi sebagian ahli juga mengatakan bukan itu yang dimaksud. Karena apa? Di sini dikatakan hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saya percaya virus corona ini ya adalah sesuatu yang Tuhan izinkan, hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Ini seluruh dunia saudara, ini bukan gempa lokal. Ini berbicara bukan tentang tsunami lokal, ini berbicara tentang hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Hari-hari ini iman kita sedang dicobai. Hari-hari ini iman kita sedang dimurnikan. Hari-hari ini iman kita sedang diuji. Ini adalah waktu-waktu penentuan. Apakah kita mau kembali untuk komitmen melakukan firman dan hidup kudus mencari Tuhan atau sebaliknya? Ya saudara, ini belum seberapa yang kita alami. Akan ada yang lebih besar yang akan terjadi di akhir zaman. Tapi mari kita berketetapan hati untuk terus menjadi pelaku firman. Kenapa? Hanya orang-orang yang tetap menuruti firman Tuhan dan yang tekun menantikan Tuhan, mereka yang akan diluputkan kata Tuhan. Tuhan akan melindungi orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai orang-orang yang terus setia mencari Dia. Karena itu saudara, di mesbah doa malam kita tekun mencari Tuhan. Kita tekun mencari isi hati Tuhan. Kita tekun mencari kehendak Tuhan dalam hidup ini. Sampai waktu Dia datang menjemput kita. Tetaplah tekun mencari Dia dan menjadi pelaku firman ya saudara. Ayat yang ke-11 saudara, ayat yang ke-11 berkata, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ya, firman Tuhan, Tuhan akan datang segera. Kita mari sama-sama menyiapkan hidup kita saudara. Kenapa? Tuhan akan datang segera. Ya, peganglah apa yang ada padamu.
tekun, setia, pegang itu terus saudara, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ya, barang siapa menang, janji firman Tuhan, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Ya, apa artinya? Ada janji kehidupan kekal bagi setiap kita yang mau terus percaya. Ya, orang-orang yang telah menerima mahkota kehidupan. Firman Tuhan berkata, ya, berbahagialah mereka yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila engkau sudah tahan uji, engkau akan menerima mahkota kehidupan. Ya, biarlah kita pegang semua yang ada pada kita hari ini. Kesetiaan, ketekunan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak seorang pun mengambil mahkota kita. Mari kita mau terus setia mencari Tuhan. Mari kita merenungkan firman ini saudara. Kita mau berkata pada Tuhan, hidup kami mau menggenapi firman-Mu Tuhan. Menggenapi firman-Mu artinya kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami tahu kekuatan kami tidak seberapa. Tuhan juga tahu kekuatan kami tidak seberapa hari-hari ini. Untuk menghadapi tantangan yang berat, untuk menghadapi tantangan zaman, melihat keadaan yang sulit dan sukar, menghadapi ketakutan. Engkau tahu kekuatan kami tidak seberapa, tapi kami mau menuruti firman-Mu Tuhan. Iya, mari kita mempersiapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Ini adalah minggu pertama di bulan Oktober. Kita mempersembahkan hidup kita di sepanjang bulan ini ke dalam tangan Tuhan. Mari persiapkan hati dan hidupmu untuk masuk dalam perjamuan kudus saudara. Sebelum kita makan roti dan minum anggur, kita mau datang pada Tuhan, mohon penyucian dan pengudusan, dan kita menghargai darah dan tubuh Kristus. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Mari datang pada Tuhan saudara. Dengan darah yang mahal Tuhan tebus hidup kita saudara. Dengan darah yang mahal Dia menebus dosa pelanggaran kita. Karena itu hari ini biar kita mau menghargai semua karya Kristus. Dia tahu kekuatan kita tidak seberapa, karena itu Dia datang bagi setiap kita. Mari angkat roti di tangan kananmu, berseru, katakan Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Mari kita angkat roti di tangan kita. Saudara boleh bangkit berdiri. Mari angkat roti di tangan kananmu. Kita percaya bahwa tubuh Kristus telah dipecah-pecahkan untuk setiap kita saudara. Pengorbanannya, tubuh yang tercabik itu untuk menebus setiap saudara dan saya. Mari angkat roti di tangan kananmu tinggi. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tinggi
cawan di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan buat setiap pengorbanan, bahkan tetesan darah yang tercurah untuk menebus hidup kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kami melakukan perjamuan kudus untuk mengingat akan pengorbanan-Mu, apa yang sudah Tuhan buat untuk hidup kami. Agar kami menjaga hidup kami dalam kekudusan dan tidak bermain-main dengan dosa. Terima kasih buat setiap darah yang tercurah, darah pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau tebus kami dari maut, dari kebinasaan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih darah yang membawa kesembuhan, darah yang memutuskan kutuk keturunan. Darah ini juga yang tercurah bagi keluarga kami yang belum bertobat. Karena Engkau mati bukan hanya untuk kami, tapi bagi semua orang yang belum bertobat Tuhan. Mari kita angkat tinggi cawan ini saudara. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih buat tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Mari bersyukur saudara. Bawa syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu, buat darah-Mu. Hidup kami dibaharui Tuhan. Engkau mengampuni setiap pelanggaran dosa kami, baik dalam pikiran, perkataan, hati, dan seluruh perbuatan kami. Kami bertobat hari ini Tuhan. Karena pertobatan itu harus setiap hari, setiap jam, setiap detik. Terima kasih buat darah-Mu. Hari ini kami mengingat lagi akan pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kesempatan Tuhan izinkan kami mengikuti perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat. Engkau tahu kekuatan kami tidak seberapa. Tapi kami mau menuruti firman-Mu. Sehingga Engkau berjanji Engkau meluputkan kami Tuhan. Berkati setiap mereka yang ada masalah dalam keuangan, sakit penyakit, masalah rumah tangga. Kekuatan kami tidak seberapa Tuhan. Tapi kami punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menolong kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terus berkati bangsa negara kami Tuhan. Kami percaya pengujian itu sedang Tuhan izinkan. Pandemi ini sedang Tuhan izinkan mencobai semua yang ada di atas dunia. Tapi Tuhan berjanji perlindungan sempurna atas setiap kami anak-anak-Mu yang taat melakukan firman-Mu, menanti-nantikan Engkau. Terima kasih Bapa. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan semua yang Engkau butuhkan dan hidup-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama. Amin, amin, amin. Terima kasih saudara, kita semua sudah beribadah dan happy Sunday. Sampai berjumpa nanti malam di acara Mesbah Doa. Tuhan memberkati.